tolong kita kasih kesejukan. Tuh. Kami ingin bahwa setiap kebijakan, niatnya baik, saya tahu niatnya baik. Kita ingat banget kok LPG 3 kilo, niatnya biar tepat sasaran, tapi dipotong, digunting, pengecer yang paling depan. Kagak jalan semua Pak. Kan? Jadi niat baik kalau tidak dimitigasi dengan baik akan menimbulkan kegaduhan. Contoh kegaduhan saat ini terjadi kelucuan kan. Satu sisi beberapa hari lalu menyatakan sepakat membeli. Saya ingat sore-sore konvers kan, walaupun saya lihat mukanya muka tegang semua kan. Beda antara konvers muka happy sama muka tegang. Bu Ingrid ya ikut ya. Kan? Nah jadi saya lihat itu mukanya muka tegang kan. Entah di dalam nggak dikasih makan atau di dalam ini kedinginan kan gitu loh kan. Nah begitu konvers menyatakan semua sedia kan, bener nggak kan? Ini negara demokrasi nggak boleh kita paksa-paksa kan, bener nggak? Apalagi pengusaha kan. Begitu tahu rugi mendingan tutup dulu kan kira-kira gitu. Tapi tidak boleh. Nah untuk mereka biar eksis kita fasilitasi kan. Jadi saya melihat begitu konvers sepakat kan. Ternyata di DPR tidak ada yang sepakat. Ini gimana Pak Laude? Dirjen baru. Di konvers tanggal berapa itu? 19 ya? Sore-sore menjelang maghrib kalau nggak salah itu. Dengan ini sepakat membeli ke Pertamina. Ternyata per hari ini sudah 10 hari lebih, hampir 10 ya, 10 hari lebih. Ternyata nggak sepakat. Oh jadi ternyata sepakat untuk tidak sepakat. Itu. Jadi jadi buat saya ini penting Pak Laude. Kalau sampai minggu depan terjadi kekosongan kan, terus dipaksa beli base fuel kepada Pertamina kan, sedangkan Pertamina sendiri sebenarnya enggak penting-penting amat itu kan. Makanya saya itu menafsir pasal 33 itu cabang-cabang produksi. Ketika Pertamina liftingnya sampai 2 ribu kan? 2 juta, sorry. 2 juta, sekarang ini 600 Pak. Kebutuhan kita 1,6. Kan? Kalau ketika Pertamina itu sampai over, sampai ekspor, Shell, Exxon, masih impor itu kelewatan. Karena di dalam negeri ada. Wong ini sama-sama importir kok. Kan? Jadi makanya saya sampai bercandaan, ini sama-sama tukang jual nasi goreng. Masa Bu Ingrid, Shell, kan? AKR suruh beli berasnya ke Pertamina. Sedang Pertamina sendiri nggak punya sawah. Punya sawah tidak cukup. Sama-sama beli di pasar berasnya. Ini yang nggak masuk di logika saya. Kecuali kalau mau ke depan, ini hanya saran ya. Ke depan ajaklah swasta-swasta itu. Bangun refinery kan. Atau mini refinery lah. Kilang-kilang di ini kan. Kuotanya kasih ke mereka hasilnya. Kalau mereka misal 70 Pertamina satu refinery-nya, Pertamina 70%, Shell 30%, atau AKR 20%, mereka dapat base fuel sejumlah investasi yang diinikan. Itu baru fair. Jadi kita impornya impor crude. Ini impor minyak jadi, kan? Jadi buat saya ini PR besar buat Pak Dirjen, Pak Laude, kan? Pak Laude sangat paham lah karakter teman-teman Komisi 7 sampai jadi namanya 12 kan. Kan? Jadi saya pikir bahwa Pak Laude harus bikin terus, sampaikan. Dan tadi saya melihat statement Pak Juliot ya kan. Karena mungkin Pak Juliot ini kelamaan dia investasi, beda kan. SDM dengan investasi itu kayak air sama minyak beda kan. Jangan disamakan dengan ini investasi kan. Jadi saya sih sebenarnya Pak Juliet dia lebih cocoknya di investasi, bukan di SDM. Cuma kan bukan kewenangan saya kan, kira-kira gitu. Nah, jadi saya berpikir bahwa kebijakan terkait impor ini, keperluan untuk SPBU swasta ini patut ditinjau ulang. Patut dikaji mendalam karena terlebih dalam hitungan jam ini. Bukan lagi hitungan bulan lah. Bu
Ingrid katanya ini kan sampai besok, berarti 1 kali 24 jam cuma. Nasib 5.300 karyawan. Mungkin ya Bu Ingrid, mungkin sel bisa nalangin dulu untuk 1 bulan. Sampai 2 bulan. Bulan berikutnya sama BP, AKR, Vivo semua kan. Nah, jangan memaksakan sesuatu yang berlebihan yang tidak sesuai kaidahnya. Jadi kita harus pakai prinsip pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan selalu buat masalah, kan? Kalau buat sesuatu yang sebenarnya jalan benar, saya ingat betul loh, Bu. Saya ingat ini terjadi begini nih awal Januari. Makanya saya sempat ditanya dulu, dipikirnya dulu karena kasus kan kita rapat. Padahal itu karena kelangkaan BBM sudah dianggedakan jauh-jauh hari, kan? Karena minggu ketiga Januari itu BBM langka. Saya coba cari tahu kenapa langkanya. Kebetulan kami habis acara partai lewat di Sentul, mampir di sel, teman nggak ada, nanya kok pada nggak ada. Tuh, ternyata banyak semua yang nggak ada. Nah, akhirnya kami tanya, cari tahu apa sebabnya. Ternyata dirubah skemanya dari 1 tahun menjadi 3 bulan. Benar ya Pak Laude ya? Jangan nggak diakuin. Itu kan begitu kita ribut baru jadi 6 bulan. Kan? Nah, kami itu nggak tahu tujuannya apa jadi 3 bulan. Jadi kadang yang mudah dipermudah aja Pak. Jangan yang mudah dipersulit. Kan? Yang nggak ada masalah jangan dibikin masalah. Maka kadang kasihan, saya itu kadang kasihan dengan pemerintah, khususnya presiden. Capek-capek ngurusin BBM. Kan? Jadi harusnya semua itu bekerja sama menyelesaikan masalah. Jangan menimbulkan kegaduhan yang hanya menambah masalah gitu loh. Jadi saya pikir itu Pak Laude kita minta tolong kan dan coba klarifikasi. Diperpanjang lagi Recording waktunya in pimpinan, progress. habis. Saya perpanjang sampai pukul 18. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi atas pertemuan dari siang sampai dengan sore ini. Jadi sebenarnya kalau melihat solusi, kalau kita mengarah kepada solusi, karena ini kita tinggal 3 bulan lagi, sebenarnya bukan tidak sepakat, tetapi masih ada poin yang perlu disesuaikan. Jadi dari 2 kargo yang ada ini sebenarnya yang tidak masih belum klop itu yang kargo pertama. Yang kargo kedua dari 5 badan usaha ini sebenarnya cuma 1 yang tidak berminat untuk bernegosiasi lanjut. Tapi empatnya ini masih terus negosiasi, bahkan sebenarnya sudah sampai mendekati final kemarin itu. Kalau tidak ada masalah sedikit terkait etanol yang disampaikan oleh Pak Wadirut. Nah itu kargo nomor 1. Nomor 2 kita belum fixkan propertiesnya apakah sudah sesuai base fuelnya itu dengan badan usaha yang lain. Jadi kalau kita misalnya bilang solusi Bentar Pak Dirjen. Ya. Tadi apa yang tidak disepakati terkait jadi sebenarnya etanol, kandungan etanol. karena ada kandungan etanol di kargo pertama Pak. Berarti ini terkait kualitas dong. Iya. Ini ribut lagi pasti publik. Tahu bahwa yang dipaksa beli itu barangnya yang enggak dia. Kayak saya lah kan. Betul. Saya pengen nasi Padang. Tapi dikasihnya pecel lele kan. Kira-kira gitu kan. Walaupun saya suka pecel lele kan. Gitulah. Tapi lagi hari ini kan saya harus jualan lagi. Ini rame di publik pasti rame. Dan ini pasti rapat-rapat ini. Jadi yang jelas ini bukan nggak sepakat karena mereka ada hal-hal yang tidak, ini kasihan Pertamina jadi makin terpucil lagi tuh. Kan? Dipikirnya barang base oil yang mereka impor pun sama swasta-swasta dianggap tidak qualified, Pak. Gitu loh. Jadi makanya saya pikir tidak sepakat karena harga, karena apa gitu. Tapi kalau soal produk, waduh. Ini kejadian lagi nih pasti. Izin Pak Ketua, jadi sebenarnya garis boldnya itu adalah base fuel.
kalau base fuel itu sesungguhnya disepakati, maka itu tidak ada hal yang jadi hambatan. Jadi memang mungkin di kargo pertama ini definisi base fuelnya itu masih ada sedikit tambahan dari etanol itu aja. Jadi mungkin itu sehingga di kargo kedua ini nanti akan kita lihat, semoga ini sudah benar-benar base fuel sehingga yang tadi habis sebenarnya kan sudah ada di pelabuhan. Kalau itu sudah oke tinggal diambil, sebenarnya seperti itu. Itu sih Pak Ketua. Izin pimpinan saya tambahkan. Ini kan carut marut ini kan memang ya mereka dari pihak swasta melihat lebih kepada spesifikasi dari base oilnya sendiri kan. Jadi saya pikir ngapain nambahin kerjaan buat Pertamina. Hanya kita waktu 3 bulan ke depan sambil merevisi bagaimana jualan kita tahun 2026 importnya mereka. Kasih kelonggaran mereka bisa tambah impor memungkinkan apa tidak? Untuk selama 3 bulan ini. Gimana Pak? Mereka mengimpor lagi selama 3 bulan. Pertamina atau Swasta. akan membutuhkan waktu lagi Pak, karena prosesnya kan harus ada persetujuan juga di Kemendaknya. Jadi ini tidak bisa mengajukan lalu kemudian berapa hari kemudian langsung ada. Oh iya, kita nggak bicara hari kan memang ya, tidak bicara hari. Ya, ini karena kan mereka juga, saya tahu mereka sudah menginfokan kelangkaan ini sudah terjadi dari bulan Juni. Bukan, sudah melaporkan. Swastanya sudah melaporkan tadi kan, dari mulai bulan Juni sudah pada melaporkan ke SDM, betul ya? Jadi saya pikir ini sudah berjalan. Kalau bulan Juni sampai hari ini udah 3 bulan nih. Ya sudah, kita nggak usah salah-salahkan lihat ke belakang gitu kan. Ini kita buat ke depannya. Mau kasih kerjaan buat Pertamina untuk ngambil base oil juga kerjaan tambahan buat Patraniaga. Kasih mereka impor. Karena saya lihat nih pasarnya juga tidak terlalu besar. Tinggal kita jaga pasarnya tidak terlalu meluas. Kan itu. Kalau saya lihat dia tidak subsidi karena pangsa pasar Pertamina itu 90% lebih dipegang oleh Pertamina. Gejolak yang ada 4,5% kemarin market mereka pegang. Swasta megang 4,5%, betul ya? Di awal. Dengan ada gejolak naik 1,5% jadi 6%. Ini gambaran kita kemarin. Jadi ngapain udah jadi masalah, saya pikir coba dibahas lagi untuk opsi berikutnya. Silakan untuk swasta juga bisa berdagang gitu kan Pak. Mungkin itu sebagai cari way out lah. Daripada ini juga ngasih kerjaan baru untuk Pertamina, untuk bernegosiasi. Ya seperti tadi Pak Bambang sampaikan, nggak mungkin gitu. Kita mau jualan nasi goreng tapi berasnya sama. Ngambilnya tetap ngambil di berasnya orang yang kompetitor, bukan kompetitor lah. Kita pasarnya sama gitu. Nah ini juga perlu dipikirkan gitu Pak Dirjen. Sebagai solusi saja saya pikir daripada ini berkelanjutan SPBU swasta tidak bisa berjualan. Mungkin itu Pak tambahan sedikit Pak Dirjen. Terima kasih. Catatan Pak Dirjen, ini catatan penting loh. Jangan pernah selalu bicara ini hanya untuk 3 bulan. Di dapil saya kemarin hanya putus jalan itu 2 hari loh Pak. Itu orang ributnya sampai bupatinya itu takut. Kan? Jadi jangan pernah Bapak sebagai pejabat selalu berpikir hitungan, oh ini hanya 3 bulan. Ini kebutuhan dasar loh Pak. Antrian banyak, ada mereka penunggang gelap, bikin rusuh apa. Kan? BBM itu sangat riskan. Jangan dibuat main-main atau alasan, oh ini 3 bulan aja kok. Kan? Hitungan hari aja ribut Pak. Saya selalu ingatkan tuh, pokoknya kalau BBM jangan coba-coba. Hitungan hari, hitungan ini aja itu, benar gak? Kan? Gara-gara pengiriman telat aja, ributnya ampun-ampun. Gas, pokoknya BBM lah itu kan. Jangan saya mohon dengan sangat kepada seluruh jajaran Kementerian SDM, berpikirlah bahwa ini barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Barang sensitif. Jangan sampai chaos ataupun terjadi masalah karena pasokan. Tuh. Mungkin tadi saya ini ya, ada teman-teman yang bilang di Papua nggak ada. Tapi Pak, ini zaman sosmed. Saya orang yang mengusulkan
satu orang, satu akun, satu setiap platform. Dan agar sosmed itu bisa dikendalikan orangnya asli. Karena sosial media itu bagian dari jati diri seseorang. Tapi kondisi kayak gini mana bisa, Pak? Kan? Bisa diedit AI. Tadi aja kayak Bu Ingrid kita tanya, bener gak itu beredar foto ada apa namanya? Tangki Pertamina masuk ke mana? Ke sel. Sampai dibuat ledekan, oh Pertamina punya cabang baru namanya Pertasel. Selain Pertasop kita kan, gitu kan. Makanya ternyata itu hoax. Nah, hal-hal semacam itu belum lagi ntar dipicu antrian. Jadi kami berharap kepada Pak Dirjen, ini Pak Dirjen yang lama kan paham nih kan. Ya, Pak Sucan. Pak Dirjen yang lama ini dulu karena akibat LPG. Ya kan? Saya hanya mengingatkan kan. Dulu LPG kan, kita bareng-bareng kan. Kan? Tapi ya namanya kaum kelompok apa Satria kan. Pasang badan kan. Itu. Mudah-mudahan Pak Laude banyak bertanya lah ke Pak Ucan. Bagaimana ceritanya dulu ya Pak Ucan ya, kan? Jadi saya pikir itu Pak Dirjen ya, tolong terkait ini BBN pasokan untuk swasta itu harus dikaji ulang karena waktu Pak. Dan berpikir oh nego-nego, apalagi ini negonya terkait kualitas barang lah, kualitas barang yang akan mempengaruhi brand setiap SPBU. Saya yakin mereka pasti akan berhitung di situ. Daripada ntar bermasalah atau apa, mereka lebih baik berhenti sampai ini kan, sampai nunggu ini. Nah, maksud saya kita minta juga kepada teman-teman SPBU swasta, tolong dibantu juga. Dan Pertamina juga sama, jangan terlalu ego sektoral juga. Kalau memang ada yang ini, karena ini waktu soalnya. Ini sel besok udah habis. BPAKR udah akhir bulan kemarin. Kan? Ini Exxon sudah sebulan yang lalu ya Pak ya. Udah apa Vivo. Vivo kan. Nah kalau semuanya habis ntar gitulah. Jadi tolong banget lah kepada Pak Dirjen dan Pertamina kan. Bukan monopoli itu kan. Semi monopoli kan. Jadi pasal 33 itu tidak harus juga cabang-cabang produksi yang ayat 2 loh. Karena kami hafal kalau pasal ini kan. Karena kami itu selalu dididik terkait pasal 33. Jadi ada ayat 1, ada ayat 2. Ayat 2 itu terkait cabang-cabang produksi. Saya tanya Pertamina, emang udah ada produksi? Kan? Memproduksi sebagian. Kan? Kecuali kayak Aramco kan. Kayak apa namanya? BP gitu kan, mereka berlebih. Nah, Pertamina ini sampai cuma 600 Pak. 600 lifting tuh per hari. Nah kebutuhan 1,6, jadi itu aja masih kurang gitu loh. Jadi tolong kepada Pertamina, sinergi yang dimaksud tuh saling bahu-membahu kan. Toh juga ini pasarnya pasar swasta kan, pasar umum Pak Laude, tolong dikaji ulang lah. Kita minta dikaji ulang kan. Kita minta bukan dalam ini, dievaluasi. Tujuannya baik, kami yakin tujuannya baik. Tapi kalau penerapannya tidak baik, hanya akan menimbulkan kegaduhan dan mengganggu iklim investasi. Itu yang tadinya mungkin mereka akan investasi tambah, bisa-bisa mereka stop. Gitu loh.